Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Yang pertama misterius di peringkat kuat. Xiao Yan sedikit terkejut saat dia melihat ketakutan yang melintas di wajah Lin Yan. Dia segera merajut alisnya sedikit, dan jantungnya mulai bergerak sedikit. Sejak dia berkenalan dengan Lin Yan, orang yang sombong ini tidak pernah menunjukkan rasa takut kepada siapapun. Dia hanya merasakan kekaguman pada kekuatan Lin Xiuya, Liu Qing, dan yang lainnya saat menghadapi mereka. Namun, dia tidak pernah menunjukkan sedikit pun rasa takut pada mereka. Sekarang, di sisi lain, Lin Yan yang terkenal sombong dan liar di akademi dalam telah turun ke dalam keheningan dan menunjukkan ekspresi seperti itu ketika menyebutkan orang yang menduduki peringkat pertama di peringkat kuat. Ini menyebabkan Xiao Yan tidak bisa menjaga ketenangan hati. Saya hanya bertanya secara acak. Senior Lin Yan tidak perlu mengingatnya. Xiao Yan tersenyum sedikit setelah keheningan berlanjut untuk beberapa saat. Dia terus tersenyum saat berbicara dan dengan lembut meletakkan cangkir tehnya. Ekspresi wajah Lin Yan akhirnya menjadi sedikit rileks setelah mendengar kata-kata Xiao Yan. Dia mengeluarkan senyum pahit saat dia menghela nafas. Aku benar-benar tidak ingin menyebut orang itu. Saya pikir Anda akan dapat melihat orang itu dalam kompetisi besar 1 bulan dari sekarang. Namun, saya akan memberi Anda beberapa saran terlebih dahulu. Jika Anda bertemu orang itu dalam kompetisi, Anda tidak boleh membuat marah orang itu apapun yang terjadi. Anda juga bisa mengaku kalah jika tidak memungkinkan. Xiao Yan mengerutkan bibirnya dan mengangguk dengan tenang. Seberapa kuat orang yang menduduki peringkat pertama di peringkat kuat? Xiao Yan tiba-tiba merasakan keingintahuan pada orang itu saat pikiran ini melintas di dalam hatinya. Dia benar-benar tidak tahu orang menakutkan macam apa orang itu agar Lin Yan mengucapkan kata-kata seperti itu. Mungkinkah dia memiliki 3 kepala dan 6 anggota tubuh? Hehe, bagaimanapun, kamu mungkin tidak akan bertemu orang itu. Kesulitan Anda untuk masuk ke 10 besar lebih dari 10 kali lebih sulit daripada mengalahkan Bai Sheng. Saat ini, semua orang di 10 besar itu, tanpa kecuali, berada di puncak kelas Douling. Mereka memiliki pengalaman bertarung yang kaya. Di saat yang sama, masing-masing dari mereka juga memiliki duo skill yang kuat di tangan mereka. Kekuatan bertarung mereka jauh dari apa yang dapat dibandingkan dengan seseorang di kelas Bai Sheng. Lin Yan tertawa. Kata-kata lugasnya tidak meninggalkan banyak wajah untuk Xiao Yan. Xiao Yan tertawa getir. Dia tidak bisa berbuat apa-apa tentang sikap terus terang Lin Yan ini dan hanya bisa berbicara samar-samar. Saya hanya akan melakukan yang terbaik. Mengapa kita tidak bertengkar? Jika Anda bisa mengalahkan saya atau menanggung beberapa pertukaran di tangan saya, Anda mungkin memiliki kesempatan. Tatapan Lin Yan berputar 2 putaran di sekitar tubuh Xiao Yan. Matanya tiba-tiba menjadi sangat panas saat dia membuat sugesti dengan cara yang agak mendesak. Xiao Yan kaget saat mendengar ini. Dia tidak bisa membantu tetapi merasakan seluruh tubuhnya menjadi dingin ketika dia melihat sikap Lin Yan yang haus. Kecanduan orang ini untuk bertarung hampir sebanding dengan Wu Hao. Dia tidak ingin menghabiskan tenaga untuk melawan orang semacam ini, yang akan berubah menjadi orang gila begitu mereka mulai bertarung. Karena itu, dia buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, lupakan saja. Saya saat ini belum pulih. Mari kita tunggu masa depan. Lin Yan hanya bisa menganggukkan kepalanya karena kecewa saat mendengar penolakan Xiao Yan. Setelah berlatih selama setengah bulan di dalam menara pemurnian ki langit yang berkobar, dia bisa merasakan tangannya menjadi gatal. Dia benar-benar berharap akan ada seseorang yang akan mengizinkannya melakukan pertarungan tanpa beban yang menyenangkan.
Xiao Yan buru-buru menarik diri dari topik percakapan ini saat dia melihat sikap Lin Yan. Dia tidak sabar untuk menemukan alasan untuk mengirim yang terakhir pergi setelah berbicara sebentar dengannya. Sun Er tidak bisa menahan senyum dan menggelengkan kepalanya ketika dia melihat Xiao Yan mengirim Lin Yan dan menutup pintu dengan berat. Namun, dia buru-buru menarik senyumnya saat melihat mata Xiao Yan yang marah dilemparkan. Dia berbicara dengan cara yang cakap, "Aku tahu bahwa Xiao Yan bukan Gege yang takut padanya, tetapi kamu hanya khawatir bahwa kamu akan melukainya saat bertanding. Kamu bisa pamer saja." Xiao Yan mengusap hidungnya karena malu setelah diberi catatan bersih oleh Sun Er. Tatapannya melirik cuaca di luar dan merenung sejenak sebelum berbicara. "Saya ingin pergi dan melihat-lihat tempat Penatua Hao. Dia mengontrol gudang obat di Akademi Dalam, dan saat ini aku kekurangan bahan obat tertentu. Jika dia memilikinya, saya harus mendapatkannya darinya apapun yang terjadi." Sun Er mengangguk sedikit ketika dia mendengar ini. Dia segera bertanya, "Kamu kekurangan bahan obat?" "Baru-baru ini, kelompok pengumpul obat dari Panes Gate kami dibentuk. Selain itu, mereka telah cukup sering memasuki pegunungan dan memiliki sedikit panenan yang bagus. Mereka mungkin memiliki apa yang Anda butuhkan." Xiao Yan tersenyum pahit. Bahan obat yang dia butuhkan adalah sesuatu yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Nilai-nilai mereka adalah sesuatu yang dapat diketahui hanya dengan berpikir. Namun, dia tidak bisa mengesampingkan niat baik Sun Er. Oleh karena itu, dia akhirnya mengatakan nama bahan obat terakhir yang dia kurangi, buah api es asparagus. Alis Sun Er mengerutkan kening dalam pemikiran yang dalam untuk beberapa saat setelah mendengar nama ini. Dia hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia memeriksa daftar dari apa yang telah dipanen oleh kelompok pengumpul obat tetapi tidak menemukan bahan obat ini di antara nama-nama yang terdaftar. Xiao Yan tidak merasa terkejut saat melihat Sun Er bertindak seperti ini. Dia mengucapkan selamat tinggal pada Sun Er sebelum membuka pintu dan pergi. Xiao Yan melihat ke kiri dan ke kanan begitu dia meninggalkan rumah. Dia menemukan tempat terpencil sebelum memanggil Purple Cloud Wings. Akhirnya, dia melompat tinggi ke langit sebelum terbang keluar dari area siswa baru. Tatapannya melirik ke bawah ketika dia terbang melewati pintu masuk dan memang menemukan beberapa orang sedang menyelinap di samping pintu masuk, menjaganya. Dia segera tertawa pahit. Saat dia mengepakkan sayapnya, tubuhnya berubah menjadi bayangan hitam samar yang menghilang ke kejauhan di bawah penutup langit yang secara bertahap menjadi gelap. Ada banyak ahli dalam Akademi Dalam dan Xiao Yan tidak ingin mengundang masalah. Oleh karena itu, dia mendarat di tempat di mana hanya ada sedikit orang setelah menghindari orang-orang yang memiliki pikiran untuk menantangnya. Dia menarik sayap awan ungu sebelum dia dengan cepat berjalan ke gudang yang mengelola bahan obat dari Akademi Dalam. Sebagai tempat Akademi Dalam menyimpan bahan obat yang berharga, gudang yang mengelola bahan obat ini memiliki keamanan yang cukup ketat. Tidak hanya ada Penatua Hao, seorang doang, yang menjaga tempat ini, tetapi ada juga lebih dari 10 instruktur yang berpatroli selama 24 jam sehari. Tempat semacam ini adalah tempat yang dilarang dimasuki oleh siswa biasa. Mungkin itu karena Penatua Hao telah memberikan instruksi sebelumnya, tetapi Xiao Yan tidak dikeluarkan darinya setelah dihentikan oleh instruktur patroli. Sebaliknya, setelah mengkonfirmasi identitas Xiao Yan, yang terakhir membawa Xiao Yan ke Penatua Hao. "Keke, dalam 2 bulan aku tidak bertemu denganmu, kamu benar-benar telah mencapai kelas Douling. Selain itu, Anda bahkan mengalahkan Bai Sheng, yang merupakan bintang 6 Douling. Kamu benar-benar tidak buruk." Penatua Hao, yang awalnya memeriksa bahan obat yang disimpan dengan tergesa-gesa meletakkan barang-barang di tangannya ketika dia mendengar Xiao Yan datang mencarinya. Dia memerintahkan bawahannya untuk membawanya masuk sebelum tersenyum dan menatap Xiao Yan. Jelas, dia sudah mendengar masalah itu di arena pertarungan.
Aku hanya beruntung. Xiao Yan membungkuk sedikit ke arah Elder Hao saat dia tersenyum. Hanya setelah instruktur pergi, dia diam-diam berbicara tentang maksud kunjungannya. Kali ini, saya datang untuk mencari Penatua Hao terutama karena saya kekurangan bahan obat untuk memperbaiki pil obat. Oleh karena itu, saya ingin datang ke sini untuk melihat apakah saya dapat menemukannya. Sekarang kekuatanku telah meningkat sedikit. Aku kemungkinan akan memiliki tingkat keberhasilan yang lebih tinggi dalam menyempurnakan pil kekuatan naga itu. Tatapan Xiao Yan dengan saksama mengamati ekspresi Penatua Hao. Hanya setelah melihat wajah yang agak bahagia yang terakhir setelah dia mendengar beberapa kata terakhir, Xiao Yan menghela nafas lega. Ramuan obat yang ditempatkan di sini cepat atau lambat akan diambil oleh para bajingan tua dari Departemen Alkemis dengan menggunakan beberapa alasan. Elder Hao melambaikan tangannya dan berjalan mendekati Xiao Yan dengan sikap yang agak sungguh-sungguh. Dia menepuk bahu Xiao Yan saat dia tersenyum dan berkata, "Xiao Yan, aku tidak akan mengatakan kata-kata lain yang tidak perlu padamu. Jika Anda hanya dapat memurnikan satu pil obat yang saya puas, saya akan mengizinkan Anda untuk mengambil satu bahan obat acak dari gudang ini. Apa yang kamu katakan?" Xiao Yan terkejut. Satu jenis ramuan obat dengan imbalan pil obat yang akan membuatnya puas? Ini? Anda seharusnya tidak berpikir bahwa saya memanfaatkan Anda. Saya pikir ramuan obat yang bahkan menurut Anda sulit ditemukan kemungkinan akan sangat langka. Anda tidak akan rugi jika Anda menukar pil obat dengan bahan obat tingkat ini. Apa yang kamu katakan? Penatua Hao tertawa, dengan jelas memahami apa yang dipikirkan Xiao Yan di dalam hatinya ketika dia melihat yang terakhir ragu-ragu. Xiao Yan mengangguk sedikit setelah diam-diam merenung sebentar. Jika tempat ini benar-benar memiliki bahan obat terakhir yang diperlukan untuk memperbaiki pil roh tanah, buah api es asparagus, dia tidak benar-benar kalah dengan menggunakan pil kekuatan naga untuk menukarnya. Namun, dia tidak akan rugi hanya jika dia menukar ramuan obat ini. Jika itu adalah ramuan obat lain, sepertinya bisnis ini tidak sepadan. Baik. Kami akan melakukan seperti yang disarankan Penatua Hao. Senyum cemerlang muncul di wajah Penatua Hao ketika dia mendengar Xiao Yan setuju. Kerutan di dahinya juga menjadi lebih rileks. Dia secara acak membuang item putih salju dan berkata, "Ini adalah tempat di mana gudang manajemen menyimpan bahan obat yang paling berharga. Pergi dan cari di sana. Anda dapat datang dan memenuhi transaksi kami jika Anda menemukannya." Xiao Yan buru-buru menerima item putih salju itu. Matanya meliriknya. Ini sebenarnya adalah pelat batu giok yang terbuat dari batu giok putih. Ada berbagai tanaman obat yang menyerupai kehidupan terukir di atasnya. Aroma obat yang samar merembes keluar darinya, menyebabkan seseorang merasa rileks dan bahagia. Akademi dalam ini benar-benar memiliki fondasi yang dalam. Bahkan pelat giok ini sebenarnya dibuat dengan bahan giok yang sangat langka. Xiao Yan bergumam di dalam hatinya saat dia memegang piring giok. Dia tidak terus tinggal, tetapi berbalik dan berjalan ke pintu yang menuju ke gudang bahan obat. Tepat sekali. Teman kecil, ingatlah untuk hanya mencari hal yang Anda butuhkan. Jangan menyentuh apapun secara acak. Ada jejak energi pada benda-benda itu. Saya akan bisa merasakannya segera setelah disentuh sedikit. Penatua Hao mengingatkan sebelum Xiao Yan masuk. Bahan obat di dalamnya terlalu berharga dan akademi dalam tidak bisa mentolerir jika tidak mengambil tindakan pencegahan. Penatua Hao, Anda dapat yakin. Xiao Yan bukanlah orang yang tamak. Xiao Yan tertawa. Dia mengerti bahwa Penatua Hao sedang mengingatkan dia untuk tidak serakah. Karena itu, dia langsung memberikan balasan. Penatua Hao hanya bisa tersenyum canggung setelah Xiao Yan mengungkap arti kata-katanya.
Dia melambaikan tangannya dan sekali lagi duduk kembali ke kursi untuk memeriksa dokumen bahan obat. Xiao Yan tersenyum sedikit, mendorong pintu, dan masuk. Sebuah koridor luas berada di belakang pintu. Xiao Yan mengikutinya sampai akhir di mana energi samar menutupi tempat itu. Tatapannya melihat ke segala arah. Ketika dia melihat takik di dinding di sampingnya, Xiao Yan mengambil langkah maju dan dengan hati-hati menempatkan batu giok putih ke dalamnya. Cahaya energi di depannya berangsur-angsur menjadi lemah saat plat giok putih beristirahat di takik. Sesaat kemudian, itu benar-benar menghilang. Xiao Yan mengambil piring giok putih itu. Dia menatap pintu kayu yang tersembunyi di balik penghalang energi dan menggosok tangannya dengan agak cemas. Setelah itu, dia membuka pintu dan memasuki gudang obat ini yang dipenuhi oleh wewangian obat. Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video. Peace out and bye-bye.